Maka kami sarankan kepada orang-orang yang sudah biasa khataman Quran, sudah hafidhul Quran, jangan baca Yasin, tapi baca Fatihah sampai Nas. Baca Fatihah sampai Nas. 114 surat jangan baca semuanya. Jangan yang kulino sholat malam, yang kulino sholat malam jangan baca Yasin di luar sholat, tapi baca Yasin di dalam sholat. Jadi 1 rakaat baca Yasin, 2 rakaat baca Yasin, terus begitu terus. Saya tertarik malam Nisfu Sya'ban nih Gus. Kemarin juga ada pertanyaan lewat saya. Itu kenapa kok malam Nisfu Sya'ban kita diharuskan untuk baca Yasin 3 kali? Nah, apakah ada dalilnya? Maka ada tuntunannya. Mungkin Yasin pertama dilimpahkan rizkinya, kemudian Yasin ketiga menolak bala, kemudian yang ketiga husnul khotimah kematiannya. Itu apakah ada tuntunannya? Mungkin ada urutannya. Apakah juga ada anjurannya seperti itu, Gus? Gus. Baik, dalil yang pertama bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan idza ja'at lailatun nisfi min Sya'ban, kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban tanggal 15 Sya'ban, dawuhnya Nabi adalah faqumu lailaha, maka kalian hidupkanlah malam dengan ibadah, wasumu naharaha, dan berpuasalah dengan hari siangnya. Kata Nabi, beribadahlah di malam nisfu Sya'ban. Pertanyaan saya, apakah Nabi mewajibkan kamu nek mau ibadah harus sholat? Enggak. Kamu kalau mau ibadah harus baca Quran terus kudu surat Baqarah? Enggak. Kamu kalau mau ibadah harus sedekah? Enggak. Kata Nabi, faqumu lailah, hidupkanlah malamnya dengan ibadah, apapun ibadahnya silakan hidupkanlah. Buatkanlah spesial dengan yang lainnya. Di pertanyaan saya, di malam nisfu Sya'ban baca Baqarah boleh enggak? Boleh. Baca Maidah boleh enggak? Boleh. Baca Yasin boleh enggak? Boleh. Baca Kulhu? Ya boleh. Ini kebangetan. Ini kebangetan Kulhu saiki ae. Enggak usah ngenteni nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban setahun pisane mbok gawe Kulhu tok ngono. Diguyu karo Gusti Allah. Hah? Kulhu ki. Nah, gitu. Kasih yang spesial maksudnya Nabi. Faqumu lailah. Itu dalil yang pertama. Dalilnya umum. Sehingga tidak ada ketentuannya. Yang kedua, berarti panjenengan mau membaca apapun boleh, semakin banyak semakin bagus. Maka kami sarankan kepada orang-orang yang sudah biasa khataman Quran, sudah hafidhul Quran, jangan baca Yasin, tapi baca Fatihah sampai Nas. Baca Fatihah sampai Nas. 114 surat jangan baca semuanya. Jangan yang kulino sholat malam, yang kulino sholat malam jangan baca Yasin di luar sholat, tapi baca Yasin di dalam sholat. Jadi 1 rakaat baca Yasin, 2 rakaat baca Yasin, terus begitu terus. Intinya hidupkanlah malam, dan Nabi tidak memberikan batasan seperti apa, bebas. Yang ketiga, karena nisfu Sya'ban itu juga termasuk malam dirubahnya takdir manusia. Dalam tafsir Baghawi, dalam Imam Baghawi menafsirkan surat Ad-Duhan ayat 1 sampai 5, sahabat Ikrimah mengatakan seperti itu. Bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menentukan takdir manusia selama 1 tahun. Oh, Gus Ahmad Rifai itu setahun dari mulai tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah sampai 1442 ini dompet isi terus. Nek kita selama ini kan dompet kaya songkok. Kalau isine apa-apa ya. Songkok kan enek lipetane ning gak enek isine. Kaya iki dompet apa kopiah iki. Maka di situ Allah menentukan. Maka dari situ kita kemudian meniatkan, ya Allah, saya beribadah di malam ini, semoga dengan ibadah yang saya lakukan ini engkau begini. Dan ini sudah sangat sering saya sampaikan tentang hadis Bukhari tentang 3 orang yang terjebak di gua tadi. Jadi urutannya 1, ibadah itu oleh Nabi Muhammad bebas, kemudian di malam nisfu Sya'ban tingkatkan ibadah kamu. Berarti tidak ada ketentuan khususnya dari Nabi. Yang kedua, nisfu Sya'ban juga termasuk malam yang di situ dimungkinkan Allah jika berkehendak merubah takdirnya. Masuk ke dalil yang ketiga, bahwa kalau kita berdoa kepada Allah, lewatkanlah dengan amal soleh, namanya tawassul bil amal soleh. Dalil yang keempat, maka para ulama memiliki caranya masing-masing. Para ulama memiliki caranya masing-masing. Jika kita membaca Yasin, kenapa? Buka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir menerangkan di awal-awal surat Yasin. Ibnu Katsir ini merupakan muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir mengatakan, anna min khosa'isi hadis surah. Sesungguhnya salah satu kekhususan surat ini adalah annahu la tuqra'u fi amrin asirin. Sesungguhnya surat ini tidak dibaca di perkara yang sulit illa yassarahullah, kecuali perkara sulit tersebut akan dimudahkan oleh Allah. Kata Ibnu Katsir, kalau kamu punya perkara sulit, bacalah Yasin, maka kamu akan
Dimudahkan oleh Allah perkaranya. Maka kita tahu, oh kita kalau misal ditanya oleh Allah, kamu tuh perkara apa yang mau kamu minta? Ya Allah, saya minta panjang umur dan meninggal husnul khotimah. Yang kedua, selama saya hidup diberikan sehat walafiat rezeki banyak. Yang ketiga, saya minta diwafatkan, dikumpulkan, diselamatkan, masuk surga dengan la ilaha illallah. 3 ini kan kalau kita simpulkan keinginan kita, maka dari 3 ini tadi sudah kita lewatkan dengan bacaan Quran. Kalau bisa 1 hataman Quran, dungo ya Allah begini. 1 hataman Quran, dungo. 1 hataman Quran, dungo, dan sebagainya. Tapi kalau nggak bisa, maka ambil surat-surat pilihan. Jangan mau baca Ar-Rahman boleh, jangan mau bikin cara baru. Setiap nisfu Sya'ban baca Ar-Rahman boleh, baca Al-Mulk Tabarak boleh, baca Waqiah boleh. Nah, tapi kita diajarkan oleh para kiai kita membaca Yasin. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari tafsir Ibnu Katsir bahwa Yasin itu dibacakan akan mempermudah segala urusannya. Jadi urutannya seperti itu. Kenapa kok muncul Yasin? Baik, syukran Gus untuk jawabannya.